Cerita dimulai dengan sepasang kekasih yang bernama Simon dan Feby. Mereka berdua adalah mahasiswa jurusan seni. Simon dan Feby berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Feby adalah seorang anak dari keluarga yang terpisah, yang membuat hidupnya memiliki kebebasan karena dia tidak tinggal bersama keluarganya. Di sisi lain, Simon berasal dari keluarga yang hangat dan harmonis. Setiap akhir pekan, keluarga besar Simon berkumpul untuk bertemu dan bersilaturahmi satu sama lain. Selain itu, ayah Simon memiliki 2 istri, sehingga Simon memiliki ibu kandung dan ibu tiri. Saat tengah pesta berlangsung, tiba-tiba ibu kandung Simon terjatuh dan kehilangan kesadaran. Dengan cepat, ayah Simon pun segera menolongnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Feby dan Simon sedang fokus menyelesaikan tugas kuliah mereka. Tanpa diduga, ibu Simon yang sudah sehat pun mendatanginya, dan dia ingin berbicara dengan Simon. Di sini ibunya memberitahu bahwa dia akan pergi berlibur ke luar negeri bersama ayahnya, dan meminta Simon untuk menggantikan peran ayahnya sementara selama mereka pergi, dan dibantu oleh Sonia, ibu tirinya. Namun Simon menolak secara halus karena sedang sibuk dengan kuliahnya. Ibunya pun seketika menangis. Dia berkata jika sebenarnya dia cemburu dan ingin agar Sonia tidak ikut liburan dan diberikan tugas untuk menghandle pekerjaan suaminya. Karena kasihan dengan ibu kandungnya, Simon terpaksa menuruti permintaan sang ibu. Simon lalu memberitahu Feby kalau dirinya ingin keluar dari proyek yang mereka bangun. Feby pun merasa kecewa dengan Simon, namun Simon hanya berhenti di saat ibu dan ayahnya pergi berlibur. Simon kemudian pergi ke tempat kerja ayahnya yang merupakan seorang dokter spesialis ternama. Di sana ayahnya memberitahu semua tugas yang harus dilakukan oleh Simon. Tugas Simon terbilang cukup mudah. Dia hanya perlu memberikan obat kepada para pasien sesuai dengan catatan yang sudah disiapkan oleh ayahnya. Saat ini pekerjaan tersebut berada di tangan Simon dan tentunya dibantu oleh ibu tirinya. Selama berhari-hari, Simon dan Sonia menjalani waktu tanpa banyak berbicara, karena Simon merasa tidak menyukai Sonia yang telah menikah dengan ayahnya. Simon juga bersikap cuek terhadapnya setiap kali bertemu. Namun suatu saat tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang mengaku sebagai tukang pijat pribadi dan memiliki jadwal untuk memijat ayah Simon pada hari itu. Sonia kemudian memberitahu bahwa sang dokter sedang berlibur. Lalu terlihat Sonia merasa kecewa dengan suaminya yang baru. Dia menangis karena tidak percaya bahwa suaminya menyewa tukang pijat dengan layanan ekstra. Simon yang merasa kasihan lalu mendekatinya, dan dari sinilah awal perselingkuhan mereka dimulai. Pada keesokan harinya setelah kejadian kemarin, hubungan mereka mulai membaik. Tidak seperti biasanya, Simon juga mulai menyapanya. Akan tetapi sore itu tiba-tiba ada kiriman dari ayahnya untuk Sonia berupa bunga mawar, dan terdapat selembar pesan cinta untuknya. Kesal dengan sikap ayahnya yang serakah, yaitu mencintai 2 wanita dalam satu waktu, Simon memilih menyembunyikan bunga itu dan membawanya jauh keluar dari kantor dan membuangnya. Setelah kembali dari kantor, di tengah perjalanan emosi Simon semakin menjadi saat melihat Feby tengah makan bersama dengan pria lain. Feby menjelaskan bahwa pria tersebut akan membantu menyelesaikan proyek mereka. Simon pun pulang dengan perasaan kesal yang masih terus mengganggunya. Esok harinya Simon berniat untuk menemui Feby dan mengetahui seberapa jauh perkembangan proyek mereka. Namun ketika dia tiba di sana, dia melihat seorang laki-laki lain bersama Feby. Feby memberitahu bahwa lelaki tersebut hadir sebagai pengganti Simon. Simon merasa dikhianati oleh Feby karena tidak adanya komunikasi dan dia dipecat begitu saja dari proyek tersebut. Simon pergi dari sana dengan emosi yang membara, kemudian menelpon ayahnya untuk berhenti dari pekerjaannya dan melanjutkan kuliah. Namun ayahnya justru marah dan ingin tetap Simon menjalankan pekerjaan ayahnya. Merasa kesal dengan semuanya yang terjadi, Simon pergi ke kantor dan melihat Sonia yang terlihat sedang menangis karena masalah dengan ayahnya. Lalu tiba-tiba Simon disuguhkan dengan serabi Sonia, dan hal itu tentu saja membuat Simon tidak bisa untuk menolaknya. Hingga permainan kuda pun segera dimulai antara mereka berdua. Dan setelah itu, mereka pun semakin akrab dan juga seperti sepasang kekasih pada umumnya. Untuk balas dendam kepada Feby, Simon ingin memberitahu hubungan itu kepadanya. Dia kemudian menemui Feby di sebuah bar.
Di sini Simon pun berkata jujur kepada Feby bahwa ibu tirinya lebih pintar darinya dan dia sudah mencobanya sendiri. Mendengar itu, sontak membuat Feby kaget dan tak percaya jika Simon melakukan itu. Lalu Feby pun kemudian pergi dengan perasaan kecewa. Tak berselang lama, tiba-tiba handphone milik Simon berbunyi dan itu adalah pesan singkat dari Sonia yang mengatakan jika dia kesepian dan sangat membutuhkan Simon. Dengan penuh semangat, Simon pun bergegas menuju rumah Sonia dengan menaiki sepedanya. Sesampainya di sana, serabi Sonia yang sudah basah langsung dihajar oleh Simon dan pertempuran di antara mereka pun kembali terjadi. Kemudian di keesokan harinya, ketika Simon menunggu Sonia yang tengah belanja, tak diduga ternyata ayahnya telah pulang. Ayahnya pun tahu tentang pertempuran Simon dan Sonia tadi malam. Terlihat ayahnya nampak kecewa dengan kelakuan anaknya dan juga istrinya, tapi ayahnya tidak marah karena dia juga sadar bahwa dirinya sepenuhnya tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada Sonia. Dia juga sadar kalau kini dirinya sudah tidak lagi bisa menanam benih-benih yang sehat di lahan Sonia. Jadi dia pun menghargai keputusan mereka berdua. Singkat cerita, setelah Simon pulang, dia mulai berpikir kembali tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Namun tiba-tiba ibunya menelpon dengan nada menangis karena ayahnya memutuskan untuk tinggal bersama Sonia di apartemennya dengan alasan Sonia sedang mengalami depresi. Hal tersebut sang ayah lakukan karena dia tak ingin melihat pertempuran antara Sonia dan Simon terus-menerus terjadi. Ketika Simon pergi ke rumah ibunya, dia melihat sang ibu yang sedang depresi. Simon kemudian memeluknya. Setelah dari sana, Simon teringat dengan Feby dan segera menemuinya untuk meminta maaf. Karena Feby yang sudah kecewa kepada Simon, dia pun tidak memaafkan Simon dan mengusirnya. Simon merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Dengan penuh penyesalan, bahkan hingga dia merobek beberapa lukisan dan terjatuh karena terlalu emosi. Ketika Simon terbangun, dia mendapati dirinya berada di rumah sakit dengan sang ayah yang menunggunya. Ayahnya mencoba menenangkannya dan menceritakan alasan kenapa dia menikahi Sonia. Ternyata Sonia adalah pasiennya yang hampir bunuh diri karena masalah percintaan. Karena itulah ayahnya kemudian menikahinya. Mendengar itu, Simon merasa tidak percaya dan sedih karena Sonia harus menderita. Lalu kemudian Simon berencana untuk menikahi Sonia secara resmi, namun setelah ayahnya menceraikannya nanti, sang ayah pun setuju dengan pendapat Simon. Beberapa hari kemudian, Simon melihat ayahnya tengah melakukan seminar dengan disaksikannya oleh banyak orang. Simon merasa bangga dengan kesuksesan ayahnya saat ini. Singkat cerita, saat itu adalah acara rutin kumpul keluarga. Terlihat Sonia yang menggendong seorang bayi, lalu kemudian menyerahkannya kepada Simon. Ternyata itu adalah buah hasil pertempuran Sonia dengan Simon. Kemudian Simon memutuskan untuk tidak lagi terjun dalam dunia seni. Dia yang termotivasi dengan ayahnya memutuskan untuk mengikuti jejak sang ayah. Dan film pun selesai. Ketika semua membutuhkan seseorang untuk diandalkan, kita semua membutuhkan seseorang untuk dicintai. Keluarga adalah tempat di mana hidup dimulai dan cinta tidak pernah berakhir. Semua orang memiliki rahasia dalam hidup mereka. Tidak peduli seberapa dalam atau sekecil rahasianya, itu selalu mempengaruhi hubungan kita. Ketika kita berada dalam masalah, kita tidak selalu membutuhkan seseorang untuk memberi solusi. Kadang-kadang kita hanya membutuhkan seseorang yang mendengarkan dan mengerti. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang baik adalah yang saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Keluarga adalah tempat di mana kita belajar untuk mencintai dan diterima apa adanya. Pertemanan dan hubungan adalah tentang saling memberi dan menerima, saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Fuck her in a